Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung di sambungan telepon dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak Suryanto. Selamat malam, Mbak. Pak Suryanto, dari rilis yang telah diumumkan oleh KNKT bahwa penyebab pasti adalah microslip ya Pak ya. Seberapa boleh dijelaskan dulu kronologinya seperti apa dan seberapa bahayanya Pak microslip ini terjadi ketika atau kelelahan terjadi ketika sedang mengendarai kendaraan? Ya, yang kita katakan microslip itu adalah kemungkinan besar terjadinya microslip. Karena dari data yang kita dapatkan, pengemudi ini selama lebih dari sejak hari Jumat sampai Senin pagi, mereka pulang pergi. Ini yang ketiga kalinya, Mbak. Jadi kita indikasikan bahwa karena kekurangan istirahat yang cukup, maka akibatnya akan menjadikan pengemudi itu kelelahan, dan kalau kelelahan dia kurang konsentrasi dan mudah terjadi microslip. Nah, ini yang kita khawatirkan, bahwa masalah istirahat ini sangat penting sebelum melakukan perjalanan jauh. Oke, Pak Suryanto, disebutkan bahwa sopir ini udah ketiga kalinya bolak-balik ya Pak ya? Iya, bolak-balik ketiga kalinya. Kan disebutkan bahwa ini adalah travel ilegal. Sejauh ini seperti apa langkah investigasinya Pak? Kalau misalnya memang ini benar adalah travel ilegal. Kalau masalah travel ilegal itu di luar dari kewenangan KNKT, Mbak. Kita hanya fokus kepada masalah keselamatan. Baik. Jadi kalau masalah administrasi atau ilegal atau itu legal, kepada ranahnya di regulator atau pihak kepolisian lah. Baik, sejauh ini jika sampai pulang pergi 3 kali, sebaiknya jarak antara perjalanan tuh untuk istirahat berapa jam sih Pak baiknya Pak? Jadi setelah melakukan perjalanan panjang dan dia tidak mendapat tidur malam, dia sebaiknya jedanya sekitar 8 jam Mbak, untuk bisa beristirahat dengan baik. Baik, kalau misalnya saya lihat dari media sosial banyak yang kemudian menyalahkan kontraflow-nya. Sebenarnya apa sih Pak ketika pengemudi masuk ke kontraflow itu, Pak Suryanto? Pak Suryanto? Halo, agak putus Pak. Halo, Pak Suryanto, suara saya sudah jelas Pak? Pak Suryanto? Pak Suryanto? Baik, kami akan mencoba menghubungi kembali Pak Suryanto. Saya bacakan sedikit pemirsa hasil investigasi dari KNKT. Akan saya bacakan sedikit investigasi dari KNKT sejauh ini, bahwa salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas di kilometer tol Cikampek yang menewaskan 12 penumpang adalah pengemudi travel tidak resmi bekerja melebihi waktu. Jika dilihat dari waktu kerja pengemudi melebihi waktu kerja yang telah ditentukan, sehingga hal yang diperkirakan pengemudi adalah kekurangan istirahat. Pak Suryanto sudah kembali terhubung? Sudah, Mbak. Baik, Pak Suryanto, jika sebuah kendaraan atau pengemudi sadar benar masuk ke jalur kontraflow, tentunya dibutuhkan konsentrasi yang berlipat ganda, karena memang tanpa jeda ataupun tanpa barrier. Putus-putus, Mbak. Oh, kembali putus-putus Pak Suryanto. Ya, mau diulangi, Mbak. Baik, ketika pengemudi masuk ke kontraflow, tentunya dibutuhkan konsentrasi yang lebih, 2 kali lipat, karena tidak ada penghalang atau tidak ada barrier dengan jalur yang berlawanan ya Pak Suryanto. Sejauh ini apa sih Pak yang dibutuhkan ketika sebuah mobil memutuskan untuk masuk jalur kontraflow di jalan tol pula yang kecepatan rata-ratanya di atas 80 km per jam? Ya, itu kita perlukan, bahwa yakinkan bahwa diri kita itu dalam kondisi segar bugar dan konsentrasi kita fokus kepada mengemudi. Jadi jangan sampai ada gangguan, katakan musik yang keras-keras atau kita ngobrol sambil berguyon, kita noleh kanan kiri.
itu juga mengurangi konsentrasi kita atau fokus kita terhadap jalan. Jadi usahakan kalau masuk kontraflow benar-benar kita fokus untuk mengemudi dan memperhatikan jalan kanan kiri kita, jangan sampai kita kelewat kanan kirinya. Nah ini yang memang diperlukan konsentrasi yang cukup tinggi untuk masuk kontraflow itu. Nah Pak, untuk bisa berkonsentrasi tinggi saat berkendara, itu biasanya di berapa jam Pak? Seorang pengendara bisa kuat atau tidak mencapai titik lelah? Sebagai contoh Mbak, kita menginvestigasi masalah Transjakarta. Mereka kan mengemudi di koridor yang sempit. Iya. Contoh dari Cililitan sampai ke Pluit. Itu ternyata dia lebih capek mengemudi dari Cililitan ke Pluit daripada dari Jakarta sampai ke Semarang. Oh? Karena dia butuh konsentrasi tinggi. Baik. Apa penyebabnya Pak? Karena jalur yang sempit? Iya, karena kita harus fokus. Jadi itu cukup melelahkan. Jadi baiknya mungkin kalau jalur kontraflow seperti itu kita butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Itu mungkin sebaiknya antara 1 jam, 1,5 jam dia harus sudah sebaiknya istirahat. Baik, karena melelahkan juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa berkendara di jalur kontraflow itu menguras lebih banyak konsentrasi dan energi dibandingkan di jalur biasa ya Pak Suryanto ya? Benar Pak. Iya, ya seperti contoh di Transjakarta itulah. Oke, kalau untuk mengemudi di jalur biasa itu seorang pengemudi sampai di titik lelah itu biasanya di berapa jam Pak? Sekitar 3-4 jam itu Pak. Sebaiknya berhenti, turun, mungkin sambil buang air kecil, terus olahraga ringan, terus meyakinkan bahwa sebelum kita mengemudi kita dalam kondisi sudah siap atau sudah bugar, dan otot-otot kita sudah kita lemaskan kembali dengan olahraga ringan itu Pak. Jadi antara 3-4 jam. Baik Pak Suryanto, sejauh ini kalau misalnya PO Bus ataupun travel resmi itu sudah mengatur shift pengemudinya sedemikian rupa ya Pak ya. Sejauh ini berarti hasil investigasi KNKT akan diserahkan ke pihak berwajib Pak. Dalam hal ini sudah travelnya ilegal, pengemudinya bekerjanya melebihi jam kerja. Iya, jadi untuk mengemudi itu memang sekarang ini ada surat edaran Dirjen yang membatasi waktu mengemudi itu kurang lebih 1 hari adalah 8 jam. Oke. Atau waktu kerjanya adalah kalau tidak salah 12 jam atau 14 jam. Tapi waktu mengemudinya totalnya 8 jam. Jadi mana yang tercapai duluan, ya harus berhenti. Setelah itu istirahat minimum 8 jam tidur. Baik. Pak Suryanto, saya pernah naik bus antar negara di Eropa bahwa sopir busnya itu wajib istirahat setiap 2 jam berkendara. Jika tidak, maka akan ditegur oleh pihak perusahaannya. Apakah di Indonesia akan menerapkan kebijakan seperti ini juga, Pak? Apakah bisa diterapkan? Pemerintah sudah menghimbau, tapi untuk kontrolnya tidak sampai sejauh itu, Pak. Jadi itu masih berupa himbauan. Dan memang sulit untuk mengontrol. Tapi kalau pengemudi-pengemudi bis angkutan umum reguler itu cukup tertib. Mereka sudah ada tempat-tempat istirahat yang kurang lebih 3-4 jam mereka berhenti di tempat itu. Pengemudinya ngopi, beristirahat, terus jalan lagi. Dan kalau perjalanan lebih dari 2 jam, umumnya mereka sudah 2 pengemudi, Pak. Cuman setelah sampai di tempatnya, yang pengawasan kita belum sampai sejauh itu. Dan itu harus pengemudi harus minimum rest 8 jam. Baik, kalau untuk penumpangnya sendiri ini kan over kapasitas ya Pak ya. Grand Max itu normal diisi oleh 8 orang, 2, 3, 3. Namun ini penumpangnya total 12 orang. Apakah over capacity juga mempengaruhi
memperparah kecelakaan ini? Jadi begini Mbak, Grand Max itu ada dua versi, ada yang 8 penumpang, ada yang 9 penumpang. Oke. Ada yang kursi belakangnya berhadapan itu bisa 9 penumpang. Tentunya kalau over capacity tentu beratnya juga bertambah, juga barang bawaan yang dibawa itu makin banyak, sehingga juga akan mempengaruhi momentum energinya ketika terjadi benturan atau masalah stabilitas kendaraannya juga. Dan saya nggak tahu ada sabuk pengamannya nggak, ini yang juga penting. Penumpang bis, penumpang mobil sebaiknya selalu memakai sabuk pengaman. Banyak kecelakaan menjadi fatal ketika orang itu terlempar keluar atau terbentur di dalam mobil karena tidak pakai sabuk pengaman. Jadi kalau melebihi kapasitas, tentunya yang penumpang lebih itu kan tidak dapat sabuk pengaman, Mbak. Kalau toh di Grand Max itu ada sabuk pengamannya, pasti jumlahnya cuma 9 atau 8. Baik Pak, untuk jenis kendaraannya sendiri yang kami tahu kendaraan jenis ini adalah untuk angkutan barang ya Pak ya. Apakah dengan isi 12 orang dengan kondisinya memang mobil ini adalah sebenarnya diperuntukkan untuk angkutan barang, apakah layak untuk perjalanan jarak jauh dengan kita tahu sendiri di tol itu kecepatannya 80 sampai 100 km per jam? Jadi mobil Grand Max itu ada versi yang mobil barang, ada versi yang untuk penumpang. Yang kecelakaan ini memang versi untuk penumpang. Untuk penumpang. Ya kalau dipakai sesuai dengan spesifikasinya itu nggak ada masalah, Mbak. Jadi memang kalau dipakai untuk jarak jauh, yang duduknya tentu kurang nyaman. Itu masalah kenyamanan aja. Tapi memang selama sesuai dengan peruntukannya, ya nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT telah bergabung bersama kami di Newsroom. Sehat selalu Pak Suryanto.